Kalau Anda sedang berjuang mengendalikan diabetes, apapun caranya, pasti Anda ingin tahu kan, apakah langkah-langkah yang Anda ambil selama ini beneran membawa hasil? Atau jangan-jangan malah memburuk? Nah, ternyata ada satu tes yang gampang banget, murah meriah, dan yang paling seru, enak pula, yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Caranya simple, cuma dengan makan salah satu buah kesayangan kita, lalu ngecek dampaknya terhadap kenaikan gula darah Anda. Dari situ, Anda bisa langsung paham apakah strategi yang Anda buat kendalikan gula darah sudah oke punya atau masih jauh dari harapan. Saya yakin nih, Anda pasti penasaran sekarang. Buah apa sih yang dimaksud? Sebelum saya ceritakan soal tes ini, ada satu hal penting banget yang perlu Anda pahami dulu. Kenapa sih gula darah bisa sampai ketinggian? Karena tubuh kita mengalami gangguan toleransi terhadap gula. Dan menariknya, gangguan ini punya tingkat keparahan yang berbeda-beda. Bayangkan sebentar, pada sebagian orang, kenaikan gula darah bisa melonjak tinggi sekali. Sedangkan pada yang lain, kenaikannya cuma sedikit saja. Jadi, jelas ya, setiap pengidap diabetes itu beda-beda. Nggak bisa disamaratakan. Nah, untuk mengukur seberapa baik atau buruk toleransi tubuh kita terhadap gula, dunia medis punya tes khusus. Namanya Oral Glucose Tolerance Test. Atau kalau diterjemahkan, tes toleransi konsumsi glukosa. Sebentar lagi, saya akan jelaskan dengan cara yang simpel, supaya Anda mengerti betul apa itu tes toleransi glukosa. Dan kenapa bagus kalau kita mengukur toleransi tubuh kita terhadap glukosa. Oke, saya paham. Pasti udah nggak sabar ya. Buah apa sih yang dipakai buat tes ini? Nah, ini dia. Buahnya mangga. Kenapa mangga? Pertama, karena mangga ini buah yang lazim di Indonesia. Dan yang lebih penting, kandungan gula atau glukosa di dalam mangga itu tinggi sekali. Sekarang mungkin agak kedengaran aneh ya. Pengidap diabetes malah disuruh makan sesuatu yang tinggi banget gulanya. Dan jelas-jelas bisa bikin gula darah naik tinggi. Tenang dulu, semua ada logikanya. Tes mangga ini memang dimaksudkan untuk meniru tes medis yang tadi saya sebutkan, tes toleransi glukosa. Karena pada tes medis ini dilakukan hal yang sama. Anda diminta konsumsi 1 bong gula. Bahkan jumlah gula atau lebih tepatnya jumlah glukosa yang harus Anda konsumsi di tes medis ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah glukosa yang Anda dapat dari makan buah mangga. Sekarang, biar Anda gampang paham, saya jelaskan dulu ya. Seperti apa sih bentuk tes toleransi glukosa yang biasa dilakukan di dunia medis? Anda akan diminta minum glukosa murni dalam jumlah sekitar 50-70 gram. Sebelum minum, gula darah Anda diukur dulu. Lalu dicek lagi 30 menit sesudahnya, 60 menit sesudahnya, dan 2 jam sesudahnya. Dari hasil pengukuran ini, dokter bisa menyimpulkan tingkat keparahan diabetes Anda. Kalau kenaikan gula darah nggak melebihi 140 mg per desiliter,
berarti Anda dianggap bukan diabetes. Kalau gula darah ada di antara 140 sampai 199 mg per desiliter, itu disebut impaired glucose tolerance. Artinya, toleransi tubuh terhadap glukosa sudah nggak normal, masuk kategori pradiabetes. Dan kalau gula darah di atas 200 mg per desiliter, itu jelas dianggap diabetes. Nah, sekarang Anda sudah kebayangkan cara kerja tes medis ini? Sebentar lagi saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa meniru tes ini di rumah dengan cara yang jauh lebih mudah, lebih murah, dan lebih enak. Karena cuma makan buah mangga kesayangan kita. Sekarang mungkin muncul keraguan. Memangnya makan mangga sama aja kayak minum glukosa murni? Oke, mari kita lihat dari sisi biologi. Begini, setelah Anda menikmati potongan mangga itu, gula yang ada di dalam buahnya akan diubah tubuh menjadi glukosa. Persis sama dengan glukosa murni yang dipakai dokter dalam tes toleransi glukosa. Jadi, kalau kita pikir logis, mau sumber glukosa itu datang dari mangga atau dari bubuk glukosa murni yang diberikan dokter, dampaknya terhadap kadar gula darah ya sama. Tapi kenyataannya tes toleransi glukosa ini sekarang sudah jarang banget dilakukan. Bukan karena tesnya kurang bagus ya, tapi karena repot. Repot kenapa? Bayangkan saja, Anda harus berada di rumah sakit atau laboratorium selama kurang lebih 3 jam. Selama itu, gula darah harus diukur 4 kali. Dan pengukurannya harus tepat waktu. Belum lagi antrinya di sana. Sistem pelayanan kesehatan kita maunya yang cepat-cepat aja kan? Meskipun tes ini jarang dilakukan, faktanya tes ini tetap akurat banget. Nah, kalau begitu, kenapa kita nggak lakukan sendiri aja di rumah? Dan daripada minum glukosa murni yang rasanya nggak enak banget, mendingan kita makan mangga saja. Toh, pada akhirnya glukosa yang masuk ke tubuh sama saja. Jadi, ini cara lebih praktis, lebih nikmat. Dan hasilnya tetap memberikan gambaran akurat tentang kondisi gula darah kita. Nah, itulah sebabnya Coach Dominic merumuskan tes mangga ini. Beliau ingin memberikan satu metode yang murah, sederhana, dan bisa dilakukan siapa saja terlepas dari latar belakang ekonomi atau dimanapun Anda berada di tanah air kita. Karena faktanya banyak sekali saudara-saudara kita yang duitnya pas-pasan atau tinggal di daerah terpencil, jauh dari layanan kesehatan yang memadai. Dan yang paling penting, Coach Dominic ingin memberikan senjata ampuh dalam perlawanan terhadap diabetes yang sesuai dengan semboyan beliau, bahwa kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Sekarang mungkin ada pemirsa yang masih ragu dan bertanya dalam hati, memangnya tes mangga ini benar-benar akurat? Sekarang, kalau kita mau terlalu detail, memang jumlah glukosa yang masuk mungkin nggak pas 75 gram. Tapi dari sisi biologi, perbedaan ini tidak begitu signifikan. Efeknya di tubuh tetap bisa memberikan gambaran yang jelas tentang toleransi gula darah Anda. Jadi, sebagai seorang biolog, saya bisa dengan yakin memberikan cap sah pada tes mangga ini. Anda bisa lakukan dan bisa percaya pada hasilnya. Oh ya,
Sekarang mungkin Anda penasaran, protokolnya bagaimana? Langkah-langkahnya persis kayak apa? Tenang, gampang kok. Pertama, pergi ke pasar, beli mangga sekitar 1 kilo. Ingat ya, ini berat totalnya sebelum dikupas dan dibuang bijinya. Setelah itu, kupas dan nikmati si manis yang lezat ini. Lanjut, untuk tes ini gak perlu puasa semalaman sebelumnya. Tapi sebaiknya jangan makan apapun, minimal 3 jam sebelum mulai tes mangga. Dan yang penting, jangan makan apapun juga selama tes ini berlangsung. Sebelum mulai makan mangga, kita mengukur gula darah dulu. Setelah itu, sama persis seperti tes toleransi glukosa di rumah sakit. Ukur lagi 30 menit setelah makan, 60 menit setelahnya, dan terakhir 2 jam setelahnya. Catat semua hasilnya supaya Anda punya gambaran jelas tentang kondisi toleransi gula darah Anda. Untuk menginterpretasi hasil tes mangga ini, Anda nggak perlu jadi sarjana medis kok. Cukup lihat kurva ini dan semuanya langsung jadi jelas. Perhatikan dulu garis paling bawah. Ini yang terjadi kalau Anda tidak punya diabetes atau diabetes Anda sudah terkendali dengan baik. Biasanya puncak kenaikan gula darah tidak melebihi 140 mg per desiliter. Setelah 2 jam, gula darah sudah turun di bawah 100. Nah, ini kondisi yang paling optimal. Sekarang, lihat garis berikutnya. Kalau puncaknya mencapai sekitar 160-an, seperti yang Anda lihat di diagram, itu artinya Anda punya diabetes ringan atau yang dunia medis sering sebut pradiabetes. Sedangkan kalau gula darah Anda naik sampai di atas 200 dan setelah 2 jam masih tetap tinggi, itu jelas tanda diabetes Anda termasuk parah. Tapi ingat ya, kurva tiap orang bisa beda-beda. Ada satu hal penting lagi yang bisa disimpulkan dari grafik ini, yaitu seberapa cepat gula darah Anda turun setelah puncaknya. Misalnya, ada orang yang puncaknya sampai 180, tapi dalam 1 jam atau 1,5 jam gula darahnya turun drastis. Itu tanda yang baik. Sebaliknya, kalau kenaikannya nggak terlalu tinggi, tapi di titik 2 jam masih di atas 130-an. Itu artinya tubuh masih kesulitan mengelola gula. Jadi, bukan cuma tingginya puncak gula darah yang penting, tapi juga seberapa cepat tubuh kita mampu menurunkannya lagi. Sekarang, pertanyaan pentingnya, tes mangga ini cocok buat siapa? Tes ini paling cocok bagi Anda yang mengidap diabetes dan sedang berjuang mengatasinya dengan gizi, nutrisi yang benar tanpa obat-obatan. Karena kalau Anda menangani diabetes dengan cara ini, ditambah puasa kesehatan, dan apalagi kalau Anda juga rajin berolahraga, toleransi tubuh Anda terhadap gula dan karbohidrat pasti akan membaik seiring dengan waktu. Nah, tujuan dari tes mangga ini adalah untuk melihat sejauh mana perbaikan itu sudah terjadi. Tapi ingat, tes ini baru memberi manfaat benar-benar kalau dilakukan beberapa kali. Karena baru dengan perbandingan hasil-hasilnya, kita bisa menilai dengan jelas apakah perjuangan Anda mulai membawa kemenangan. Saya sarankan, lakukan tes ini setiap 3-5 bulan sekali.
selama Anda masih berada di jalur perjuangan kendalikan diabetes. Dan satu hal lagi, jangan hanya lihat seberapa tinggi gula darah Anda naik, tapi perhatikan juga seberapa cepat dia turun kembali. Dan coba bayangkan sebentar, betapa senangnya hati Anda saat melihat hasil tes mangga berikutnya menunjukkan bahwa upaya yang Anda lakukan selama ini berhasil, bahwa Anda benar-benar bergerak keluar dari cengkraman diabetes. Maaf, potong sebentar. Kalau Anda sungguh ingin bebas dari cengkraman diabetes dan gula darah tinggi, saya ada kabar baik yang pasti bikin Anda semangat dan penuh harapan. Kami sudah siapkan buku digital ini gratis, tanpa biaya dan tanpa syarat, yang merangkum metode praktis tentang gizi, nutrisi, pola hidup, dan olahraga khusus. Metode ini sudah membantu ratusan orang kembali punya gula darah normal. Untuk mendapatkannya gampang kok. Cukup kirim pesan WhatsApp atau email ke kami. Nomor WhatsApp dan alamat email bisa Anda lihat di deskripsi maupun kolom komentar video ini. Ingat, buku ini benar-benar gratis. Jadi, tunggu apa lagi? Bayangkan, dalam 2-3 bulan Anda mungkin sudah merasakan gula darah yang lebih stabil seperti banyak pengidap diabetes lain yang telah menerapkan metode ini. Saya juga ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan komunitas pengidap diabetes terbesar yang semuanya berjuang mengatasi diabetes tanpa obat, hanya dengan gizi dan nutrisi yang tepat. Komunitas ini bernama Stop Diabesitas dan Anda bisa gabung gratis melalui Facebook. Di sana Anda bisa belajar langsung, berbagi cerita, dan saling bertukar pengalaman dengan puluhan ribu pejuang diabetes lainnya yang sama-sama punya satu tujuan, keluar dari cengkraman diabetes dengan cara alami dan sehat. Link untuk bergabung dengan grup Stop Diabesitas kami sudah taruh di deskripsi video ini. Ayo gabung sekarang. Tunggu apa lagi? Ingat, gratis kok. Dan siapa tahu pertemuan Anda dengan komunitas ini bisa jadi awal perjalanan baru menuju kesehatan yang lebih baik. Moliate, terima kasih. Sekarang, ayo coba lakukan tes mangga ini. Dan jangan lupa bandingkan hasil Anda di komunitas kami Stop Diabesitas. Sehingga Anda bisa lihat orang lain mendapatkan hasil seperti apa. Oh ya, saya sangat rekomen Anda langsung nonton video yang satu ini biar paham tentang satu lagi tes yang Anda harus lakukan kalau Anda mau lihat sejauh mana Anda sudah berhasil kendalikan diabetes Anda.